Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Journal Reading. Kali ini tuh temanya tentang energi check antara kamu dan dia. Jadi, ini lo Journal Reading, energi bisa rasa dan bisa tidak. Dan energi bisa vice versa, apalagi kita kalau ngomongin percintaan. Caranya untuk bisa bertanya dalam situasi ini adalah memvisualisasikan dirimu datang ke aku, memperkenalkan kamu siapa, terus kamu nanya tentang hubungan kamu sama orang itu. Ini diperuntukkan orang-orang yang mempunyai pasangan, orang-orang yang punya gebetan, atau kamu mau tahu tentang kamu punya crush, contohnya punya orang yang kamu suka, kamu sama dia kecocokannya seperti apa. Aku akan bacakan tentang energimu, energi dia, soal kedepannya gimana dengan kecocokan. Oke? Jadi ini adalah general reading, energinya untuk kolektif. Kalian kalau misalnya mau secara spesifik, secara personal, bisa book personal reading, okay, let's start. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give me permission and protection to say to people who watch this video. Tell me about their energy right now. I want to ask about their situation and their loved one situation. Give me permission and protection to see through them. Tell me, give me permission and protection. And I'm also my English, I can speak the truth. Tell me about their current energy right now. For the people who watch this video, your current energy, ada the chariot, ada movement, and then there's a healing energy. There's an angel of vision and a chariot. Aku bakal lihat dulu energi orang itu gimana ya. For the people that they think about. Who are they? And tell me about their current energy. The person that they think about. Okay, ada the King of Pentacles. I need one more card about, tell me about them. Ada the Wheel of Fortune, Destiny. Pertama-tama, energi kamu di sini ada the Chariot sama ada the Angel of Ocean. Ada energi healing. Ini ada orang yang mempunyai energi Cancer, Scorpio, Aquarius, and then Sagittarius. Terus aku ngeliatnya di sini energi kamu memang lagi fokus ke karir, fokus ke diri kamu sendiri. The Angel of Ocean it's talk about seseorang yang lagi membutuhkan kedamaian, ketenangan, dan memang energinya banyak banget, lagi butuh healing. Jadi ini bisa vice versa. Aku akan bacakan dulu, tapi nanti kamu diatur sesuai kamu ya. Ini bisa energi kamu atau energi kamu yang ada di sini. Jadi di sini ada energi pergerakan ke depan, fokusnya ke depan. Secara keadaan kamu lagi memang banyak yang kamu kerjakan atau memang lagi banyak yang dipikirin, atau ada beberapa hal yang memang kamu pikirkan untuk masa depan kamu. Cuman deep down kamu butuh healing, dan ini energi healingnya datang dari diri sendiri. And then next, you dealing with someone who have kamu dealing sama seseorang yang mempunyai Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, seseorang yang bisa dipercaya sebenarnya. Terus ada the Wheel of Fortune, Sagittarius, Cancer, Pisces. Secara finansial, kamu dealing sama seseorang yang finansial sangat bagus ya. Di sini udah ada King of Pentacles, udah gitu ada the Wheel of Fortune. Energinya lagi benar-benar abundance banget. Masalah lagi banyak pemasukan, lagi banyak kenyamanan keuangan. Di sini ada Trust and Destiny. Dia orang yang hidup di dunia ini memang mempunyai jalan atau mempunyai takdir untuk sukses. Jadi kebanyakan dari kalian dilihat sama seseorang yang sukses. Successfulnya dia kadang-kadang kalau aku lihat agak membuat dirimu minder gitu. Lebih lagi bisa diingat ini vice versa. Kalau aku ngeliatnya di sini gini, ini orang life force-nya bagus banget ya. Jadi secara energi dia bagus, secara finansial bagus, dan root-nya bagus. Jadi dia orang yang stabil. Life force itu kita ngomongin soal
tujuan hidupnya dia jelas, dia tahu mau ngapain, dia udah kayak ngeraih karirnya dia. Kadang-kadang kan kita ketemu sama orang yang mau ngelakuin apa aja bingung kan. Dia tuh tipenya nggak bingung, aku udah tahu aku mau ngelakuin apa di dunia ini, hidup aku udah tahu gitu mau ngapain. Jadi kamu dealing sama seseorang yang pasti. Cuman dia, aku ngeliat di sini ada beberapa beberapa dari mereka emang yang wise banget, dewasa banget, tapi emang lagi fokusnya kan ke financial tentacle. Jadi aku ngeliatnya keseimbangan antara kedewasaan dia dan finansial dia itu, dia ngeliatnya ke future. Apa yang dia lakukan sekarang itu bukan untuk kesenangan sesaat sekarang saat ini, tapi dia mikirin tentang masa depan dia. Sementara dirimu, a lot of healing energy di sini. Kalau aku lihat, kamu ada masih dalam vortex kumparan kebahagiaan yang sama, problem yang sama. Jadi kalau aku masih ngelihat beberapa dari kalian masih nimbang. Ada tuh di sini kan ada dua apa sih ini namanya, seahorse, kuda laut yang warnanya berbeda. Kalau aku ngelihatnya kamu udah di titik keseimbangan antara baik dan buruk kamu. Jadi banyak self reflection. Kalau ini lebih banyak fokusnya ke material things, sesuatu yang indah-indah gitu. Aku bahkan konfirmasi dari tarot yang satu lagi ya, tentang energi kamu gimana. Energi kamu gimana saat ini? Baru nanti kita lihat kecocokannya. Energi The Emperor, sangat fokus, sama sangat determined, agak keras kepala juga. Aku bakal lihat energi orang itu gimana. Caring banget. Dia tuh care sama kamu. Jadi gini, walaupun kamu feminine, seorang yang femininnya besar, perempuan, kamu butuh struktur dalam hidup kamu. Nah, sekarang lagi banyaknya pemahaman atau pemikiran, mungkin kamu juga banyak self-reflection atau bercermin sama diri sendiri, banyak dengerin tarot reader, banyak dengerin motivasi-motivasi, dan ini tumbuh struktur dalam hidup kamu. Sementara orang ini gak ada struktur pun, dia lucky. Dia itu yang tadi aku bilang, destiny atau jalan hidupnya memang untuk sukses. Tanpa struktur yang dia, mau dia bangun jam 5 sore kayak, dia bangun siang banget kayak, dia tuh gak masalah. Karena walaupun dia tidak ada struktur, dia akan tetap mendapatkan kenyamanan. Nah, di situ yang fokusnya kalian itu beda. Fokusnya dia yang tadi aku bilang untuk ke masa depan, kayak mana masa depan. Sementara fokus kamu about right now. Jadi membangun sesuatu yang sekarang, fondasi ibaratkan. Kalau kayaknya gini, kamu lagi bangun rumah, lagi fokusin ke fondasi yang paling perfect buat aku mana. Sementara dia udah ada rumahnya, udah jadi, dia tinggal kayak aduh mau apa lagi nih gitu. Secara energi dia ke kamu, dia mampu buat giving you a lot, memberikan kamu banyak hal. Walaupun aku ngeliatnya di sini dari dirimu agak segi defensiveness, agak yes or no. Sementara dia yes gitu, yes ya udah gitu, karena dia tidak memusingkan tentang kamunya gimana, kamunya sifatnya kayak gimana. Yang dia fokusin yang tadi aku bilang, it's about the future, seperti apa gitu. Dia agak kalau aku ngeliatnya kebanyakan dari mereka agak intuitif ya. Terus ini lumayan heavy energinya. Energi siapa ini yang heavy? Jadi aku lihat dari sisi kamu ada The Emperor, which mean kamu punya energi Aries. You are a boss, kamu maunya banyak, kamu mau ini itu, tapi kamu juga mendominasi keadaan. Sementara dia adalah tipe orang yang mau kamu mendominasi kayak, mau kamu ngapain kayak, nggak benar-benar bisa mengatur aku, tapi aku menjalani hidup sesuai sama yang diatur sama yang di atas. Kalau dia tipenya kayak gitu. Cuman ada Six of Cups di sini menunjukkan ada sifat-sifat sangat mengayomi ya. Kalau dari dia, kalau dibilang kecocokan, karena this person already in control, kamu mau mengontrol, jadinya agak agak tidak ada kecocokan di situ.
Sementara kamu, contohnya ya, aku mau menata rapi semuanya terstruktur rapi, sementara dia udah rapi hidupnya gitu loh, dia udah kontrolnya dia udah pas gitu loh. Dan kamu nggak bisa ngotak-ngatik kehidupannya dia, nggak bisa ngotak-ngatik tentang pola pikirnya dia kayak gitu. Secara dia ke kamu, dia yang fan aja, dia nggak mikirin kamu keras kepala, kayak kamu mau kepala batu, kayak kamu mau ini itu, kayak dia nggak masalah gitu. Dia lebih ke provide kenyamanan. Aku bakal lihat ke depannya seperti apa ya. Kebanyakan kalian juga, kalau kalian yang perempuan, feminine energy, kalian dealing sama seseorang yang agak tua daripada kalian secara umur atau secara energi kedewasaan. Cuman dia adalah seseorang yang kayak, kamu apa, aku kasih gitu. Kamu bingung, aku kasih kejelasan. Kamu lapar, aku kasih makan. Kamu sedih, aku kasih kebahagiaan, kayak gitu. Dia temennya yang kayak gitu. Tapi kalau kamu dealing sama feminine, kamu dealing sama seseorang yang santai. Jadi kamu ribet sendiri sebenarnya. Dia yang santai. Oke, aku bakal lihat the future. Tell me what will happen to this people, relationship. What will happen in the future with them? Ada the 3 of Wands, ada 2 of Swords, kebingungan, and let's see, ada the Lovers, yang aku bilang dia tipenya orangnya setia, bisa dipercaya. 2 of Cups, ulu. Kalau kalian in relationship, kamu akan mendapatkan kejelasan yang kayak that person will put a ring on you. Dia bakalan ngasih kamu cincin, dia bakalan ngasih kejelasan, oh ya serius sama aku. Tapi kamu kalau dealing sama feminine, dia setia sih sama kamu gitu. Tunggu kamu ngapain aja, kayak what you want to offer to that person. Apa yang pengen ini aku bingung deh sama kamera aku, zoom sendiri. Kayak udah kan. Oke, 9 of Wands, ternyata ini 9 of Wands. Oke. Di tengah-tengah ada 2 of Cups. 2 of Cups kalau kalian tahu, karena kalian sering baca tarot ya, ini persatuan antara dua umat manusia yang menginginkan sesuatu yang sama. I give you something, I receive something. Aku ngasih kamu cinta, kamu ngasih aku cinta. Ini energinya kan seperti itu. Walaupun ada perbedaan, kalian bisa melawan semua rintangan bersama loh ya, karena kalau di sini kan dua-duanya memang kerja sama. It's like partnership. Ini jenis partnership yang bagus banget karena kuat. Dari energi kamu kuat, dari energi dia kuat. Jadi yang tadi aku bilang, ada rintangan di sekeliling kamu, dua-duanya kuat. The Lovers itu ngomongin soal choices. Kenapa ada choices? Karena kalau aku ngeliatnya dari sisi kamu punya pilihan. Tadi ada 2 hal yang kamu pikirin, ada 2 seahorse di sini, kuda laut yang 2, ke kanan atau ke kiri, sama ini ke kanan atau ke kiri. Bisa kamu memikirkan jalan, kita mau kemana, atau mau ke kanan atau mau ke kiri, atau kamu memikirkan siapa, ini apa itu gitu. Ada kebingungan di sini dan kamu harus memilih. Terus kedepannya kayak gimana? Ada kesetiaan yang besar banget dilihat dari 3 of Wands di sini. Mau kemana? Kita tuh mau kemana? Sabar tapi ya. Kesetiaan itu dilihat dari 2 of Cups, 3 of Wands, sama the 6 of Wands. Ini ngomongin achievement, penghargaan, dan ini disupport sama sekitar. Page of Pentacle yang tadi aku bilang, kalau kamu udah punya pasangan yang benar-benar ada komitmen, kayak kamu pacaran sama orang itu, atau kamu memang serius sama orang itu, ini ada sebuah kejelasannya secara jelas, like yang tadi aku bilang, ada yang ngasih cincin lah, ngasih sesuatu kepastian, ada yang ngomong sama orang tua kamu gitu loh. Ini ada sebuah hadiah yang diberikan dari alam semesta lewat dia ke kamu untuk sebuah hubungan yang lebih lanjut lagi. Kalau misalnya yang belum punya hubungan apa-apa, masih gebetan, masih crushing, ini ada momen dimana kalian akan di titik tengah. Oke, kayaknya kita cocok deh gitu. Ayo
eh, mau lanjut nggak gitu. Lucu banget. Terus di sini aku ngeliatnya gini, kalau kamu yang dealing sama seseorang yang lebih tua daripada kamu, sabar ya, karena orang itu juga sebenarnya gini, butuh waktu yang lama sampai orang ini tuh mau memutuskan kalau aku ingin stay, aku ingin istirahat dari petualangan aku gitu. Ini butuh waktu yang lama lumayan. Cuman kalau ke depannya aku lihatnya sih gejolaknya di pilihan, di perbedaan, defensiveness di perbedaan, dan trauma masa lalu. Jadi entah itu antara kamu atau dia yang punya trauma masa lalu atau masalah yang lalu belum selesai gitu. Oke? Aku bakal lihat dari oracle card, pembacaan tambahan untuk kalian berdua. Ini saran ya sebenarnya. Kalau misalnya aku lihat saran dari kamu sendiri buat kamu ya, secara personally untuk dirimu, karena kamunya punya pilihan, ada keraguan di kamu, sebenarnya mantepin soal kamu mau apa, dimantepin aja dulu. Karena kalau misalnya kamu pun ragu dalam sebuah perjalanan cinta, itu amburadulnya kemana-mana. Misalnya kayak aku bilang, dianya sih fine-fine aja, dianya tenang-tenang aja, cuman dari kamunya ragu, itu bakalan mempengaruhi semuanya. Terus kalau aku lihat di sini kan ada trauma dari masa lalu juga ya. Ada kartu release your ex, trauma masa lalu, sesuatu yang di masa lalu belum selesai. Release your ex, the time has come to clear your energy. Mungkin ini maybe it's you or maybe that person. Mungkin itu ini buat orang itu. Ada kenangan-kenangan masa lalu, orang masa lalu, atau perasaan di masa lalu yang harusnya memang sudah dihempaskan. The time has come to clear your energy. Ibaratkan kayak kamu lemari, perasaan kamu lemarinya kamu bersihin dulu dari memori masa lalu. Untuk sesuatu ke masa depan, kita harus benar-benar empty dulu, biar orang itu mempunyai kesempatan untuk ngasih cinta. Jadi kamu gak bisa comparing sama orang lain. Apa yang kamu rasa kemarin gak bisa di-compare sama masa sekarang dan masa depan. Okay? Tell me more. Ada true love, this is the romance of lifetime. Aku ngelihatnya juga kamu gak bakalan nemuin orang kayak dia lagi, udah pasti bakalan beda. Cuman kalau namanya true love, cinta seperti ini cuma sekali seumur hidup. Ada wedding, the situation involves marriage. Ini bisa kejadiannya gini. Memang berdua memikirkan untuk getting married atau memiliki sebuah hubungan ke jenjang pernikahan, atau dianya memang planning untuk memiliki pernikahan sama kamu. Yang satu lagi, karena di sini juga ada Three of Wands, itu ngomongin soal tanggung jawab. X ini ngomongin sesuatu di masa lalu yang komitmen. Jadi entah kamu atau dia yang punya komitmen yang lumayan gede di masa lalu yang harusnya dibersihin. Cuman situasi kamu sama dia involve marriage. Jadi artinya memang kedewasaan kamu sama dia udah di titik dimana bukan mikirin soal pacaran lagi gitu. Oke? Aku bakalan lihat tambahan dari tarot card, message for what will happen to their relationship or what they really need to know. Ada Ace of Pentacles, prosperity. Ada vision and anxiety. Ini divisualisasikan kamu maunya apa. Prosperity itu ngomongin nabung dulu deh sebelum kamu ke jenjang berikutnya. Prosperity juga kamu sama dia bisa bantu kamu secara finansial atau kamu bisa bantu secara finansial. But prosperity itu datangnya dari energi alam semesta sebenarnya. Tuhan memberikan kenyamanan finansial, kenyamanan material thing sama kamu, dan kamu gak akan ngerasa kurang sama orang ini. Vision, ini kita harus bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Kadang-kadang kan aku bilang coba realistik, kita nilai segala sesuatu dari reality. Tapi untuk saat ini kamu harus mikirin ke masa depannya seperti apa, karena aku lihat orang ini udah mikirin ke masa depan seperti apa. And then there's anxiety, ini harus dihilangin.
Yang perlu kamu kurang-kurangin anxiety-nya, kurang-kurangin rasa cemasnya, bangun rasa percaya satu sama lain. Kalau misal bukan kamu yang bangun, dia yang bangun, jadi satu-satunya jalan untuk membangun trust atau anxiety-nya hilang, itu dua-duanya harus bekerja sama, obrolin satu sama lain. Oke? Aku bakalan the outcome of this situation, lihat outcome-nya akan seperti apa. Oke? Ada the King of Swords, the outcome of the situation. Ada the Hangman, ada the Seven of Swords, ada Death, and then ada Chariot. Ini Chariot keluar lagi. Kalian bisa dealing with Cancer yang tadi aku bilang, ada Gemini, Libra, Aquarius juga, dan ada Scorpio. Cuman aku lihat di sini ada outcome-nya adalah perubahan yang lumayan drastis. Jadi ini obrolin satu sama lain terbuka. Saran aku, kamu harus terbuka sama orang itu. Kalau dia tidak terbuka sama kamu minta orang itu untuk terbuka. Jadi sama-sama terbuka. Jadi nggak ada rasa anxiety atau rasa kecemasan karena aduh, aku kok ngerasa dia tuh misterius deh. Aku kok ngerasa kayak dia nutupin sesuatu deh. Kalau ada pemikiran seperti itu, diobrolin. Karena orang ini bisa ngobrol. King of Swords itu ngomongin soal kita harus menyelesaikan segala sesuatu pakai diplomasi. Jadi ngobrolin satu sama lain. Terus ini juga ngomongin soal kepastian. Cuman disuruh banyak ikhlas. Hangman itu energinya kamu harus bisa berserah diri sama yang di atas. The Chariot keluar lagi. Ini aku kebanyakan dari kalian malah saat kalian meniti karir dan mendapatkan karir yang kalian mau, godaannya love life. Jadi ini memilih antara karir or love life. Nah itu kamu harus pikirin ke depannya. Kamu mau apa gitu. Cuman aku lihat di sini kalian karena pinter, karena punya keseimbangan, dan kalau kalian calm, kalian tenang, kalian bisa handle dua-duanya gitu. Cuman yang paling besar adalah sebuah perubahan lumayan drastis antara hubungan kalian berdua. Aku bakalan tambahin dari sini ya. The outcome of the situation. Ada the Six of Cups. Ini ngomongin soal reflection. Kalau aku lihat ke depannya, kalian akan merefleksi hubungan kamu, bukan hanya sama dia ya, hubungan percintaan kamu yang sudah kamu lalui kemarin-kemarin. Kamu menjadi better person, karena dari sini bukan hanya hubungan yang berubah, tapi pola pikir kamu dan diri kamu pun akan berubah. Terus aku lihatnya di sini juga ada hubungan ngobrol ya, jadi lebih kayak ada sebuah komunikasi yang lumayan jelas sih antara kamu sama dia. Terus ada motivation, dia akan banyak ngasih kamu support. Orang-orang sekitar juga bakalan ngasih banyak support. Tapi kalau aku lihat di sini semuanya balik ke kamu, karena di sini reflection and motivation, aku ngeliat arahnya semuanya ke about the past. Jadi ada sebuah past atau sebuah masa lalu yang harus diselesain dulu, harus di healing dulu. Entah itu trauma yang kamu punya, bukan hanya trauma dari percintaan, trauma masa lalu atau rasa ragu, rasa ketidakpercayaan, itu harus bisa diselesaikan. Tell me more. Dan the Queen of Cups, sensitivity. Oke. Tambahan untuk kamu, jangan lupa menggunakan empati dalam berhubungan sama dia. Karena dari energi kamu kan Chariot kan dadanya kan ketutup ya, jadi menjaga banget dadanya, menjaga banget hatinya agar tidak sakit hati. Ini waktunya pakai empati, sensitif. Jadi harus bisa lebih sensitif ke dia gimana, dan dia pun kalau aku lihat dari segi intuisi kan dia bagus ya. Aku ngelihatnya karena di sini ada rasa sensitif yang lumayan besar, kamu bakalan kayak mengizinkan dirimu untuk jatuh cinta. Kamu pikir aduh pas jatuh takut bawanya jurang, ternyata pas kamu jatuh bawanya bantal gitu loh. Nah di sini ada energi seperti itu, harus bisa gunakan
lebih banyak gimana ya, kita kalau misal mau ngasih cinta, kita harus kalau misal kita mau dapet cinta, kita harus bisa mampu buat ngasih cinta dulu. Kalau ini kan dia offering her cups, si queen ini ngasih cupsnya yang shiny ini loh. Jadi yang tadinya kamu jaga banget, ini harus bisa kamu kasih gitu. Saat kamu mampu kasih, rewardnya juga akan ada. Overall kalau aku tarik garis benang merahnya, kamu sama dia itu secara kecocokan ada, cuman trustnya kurang, rasa kepercayaannya kurang. Terus kamu nggak bisa untuk mendapatkan cinta kalau kamu pun takut jatuh cinta. Kan kamu semuanya di order nih, jadi ditata sedemikian rupa sesuai kontrol kamu, sesuai apa yang mau kamu. Cuman ada saatnya kamu kayak udah lepasin, surrender. Istilahnya kayak tadi The Hangman bilang kan, kamu harus bisa ikhlas dan harus bisa berserah diri sama yang di atas. Kayak ibaratkan ya udah terjun payung, biarkan alam semesta dan Tuhan yang mau ngebawa kamu kemana gitu loh. Di sini ada, biarkan kayak yang ngebantu kamu tuh, kamu kadang-kadang nggak bisa ngebantu diri kamu sendiri. Kalau untuk masalah kayak gini, ada saatnya kamu untuk bisa minta bantuan sama yang di atas atau sama orang-orang sekitar. Saran aku juga minta bantuan sama orang-orang sekitar dan sekelilingi diri kamu sama orang-orang yang memang suportif gitu loh. Karena aku lihat di sini andil orang-orang dan andil doa-doa orang-orang sekitar lumayan mempengaruhi. Dan jangan lupa untuk memvisualisasikan apa yang kamu inginkan di masa depan, jadi kamu tahu mau apa, memilihnya nggak bingung. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku untuk love life. Jadi ini that's it untuk yang kalian yang nggak suka explicit content. After this aku bakalan pakai tarot yang lumayan gambarnya lebih explicit lagi. Kalau misalnya kalian di bawah umur, kalian stop nonton ya, skip aja. Aku akan kasih message deep down desire dari dia. Oke? Halo semua. Ini kalau misalnya kalian masih lanjut nonton, ini adalah deep down desire. Keinginan terdalamnya dia apa dari kamu. Oke? Yang tadi aku bilang, aku wanti-wanti kalau misalnya kalian masih belum cukup umur, silakan di skip saja. Mari kita mulai. Stir, spirit guide, angel, fun power like guiding us, give permission and protection to certain people to see to this person that they think about. Tell me about their deep down desire. Keinginan dia yang terdalam itu kamu apa? Ada Nine of Pentacles. Keinginan terdalam dari orang itu untuk kamu ada The Nine of Chalice. Kalau aku ngeliatnya ini seperti The Nine of Wands. Energi 99. Compassion itu yang dia inginkan tuh lebih seperti kayak satuan. Compassion kayak ibaratkan lagi dia sedih, dia lagi ada masalah, kamu tinggal menepuk pundaknya dia, pemunggungnya dia. Terus kalau aku lihat di sini ada dia tuh menginginkan sesuatu yang pasti. Energi healing, kayak ibaratkan kamu tuh mau, dia minta dimanjain. Energi healing tuh kayak gitu. Dan yang pertama yang dia inginkan adalah ini, si Knight of Pentacles. Knight of Pentacles kan seseorang yang menginginkan segala sesuatu slow ya. Kayak ibaratkan, aduh aku pengen nyetop waktu cuma buat berdua sama kamu. Gitu loh. Aku mau menginginkan waktu lebih lama sama kamu, spending more time. Terus ini juga kayak menikmati masa-masa berdua gitu loh. Terus aku lihatnya di sini juga communication dari hati ke hati. Kalau kamu lihat di sini kan
dia memegang dadanya ya. Si perempuan ini, si Maiden ini memegang dadanya. Yang tadi aku bilang, dia butuh perhatian, dia butuh healing, dan dia butuh bantuan healing dari kamu. Terus aku ngeliatnya juga sentuhan. Apa yang orang itu mau dari kamu. Ada the Three of Swords, ada the Four of Wands. Pertama dia mau kestabilan. Lalu lanjut ya. Pertama di sini kalau Three of Swords, dia menginginkan hal-hal yang lebih passionate lagi, lebih menantang lagi. Three of Swords di sini kan bukan hanya rasa sakit hati yang harus di-healing ya. Yang tadi aku bilang, dia mau diperhatiin. Ada ibaratkan kalau kita jatuh, kita mau dimanja, lagi sakit mau dimanja, dirawat, kayak gitu loh. Terus kalau the Four of Wands di sini, dia mau sesuatu yang memang datangnya itu dari kestabilan, mau lebih passionate lagi. Dia menginginkan dirimu tuh untuk lebih lepas lagi, jatuh ke pelukannya dia. Terus sini kalau Four of Wands, aku lihatnya deep down desire ya, secara garis besar ya, aku tidak melihat dia menginginkan struktur yang kamu punya. Kamu kan mau segala macam harus ada planning. Kalau dia lebih menginginkan sesuatu yang tidak terplanning. Karena di sini kan kalau dia naik ayunan itu kan sesuatu yang fun ya, sesuatu yang kayak anak kecil, childish. Dia menginginkan kayak kamu tuh kayak anak-anak, kayak ke dia manja-manja kayak anak-anak gitu loh. Jadi deep down desire seperti itu. Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia, lebih personal lagi, dan aku juga diizinkan untuk mengenal dirimu dan dirinya lebih dalam, agar aku bisa melihat dengan jelas lagi, kalian bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kalian mau request video-video selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Okay? See you in the next reading. Bye.